Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Aldi Trisenjaya. Nah, di video kali ini saya ingin masih membahas tentang game Beaming Drive. Nah, menanggapi beberapa komentar terbaru yang masuk, jadi saya akan coba baca di komentar yang kemarin ya. Ini 1 hari yang lalu. Ada yang nanya bagaimana cara downloadnya. Nah, kalau cara downloadnya sebenarnya udah dijelaskan di paling awal video menjelaskan Beaming Drive. Kalian bisa download Steamnya terlebih dahulu. Nih, ini install ya. Ntar kalau udah install aplikasinya, kalian daftar, bikin akun, dan udah download udah install Steamnya, nanti kalian bisa cari aja di sini. Nama gamenya Beaming Drive nih. Tadi ada ya. Nih. Nah, tapi kalau di Steam itu kita harus beli. Nih, harganya 120 ribuan. Bisa bayarnya melalui macam-macam sih, dari Tokopedia atau dari mana, pokoknya nanti adalah pilihannya macam-macam. Nah, setelah kalian sudah membayar baru nanti bisa di download. Nah, downloadnya itu lumayan besar space-nya ya. Nih, pokoknya kalian nanti baca aja di sini sistem requirement-nya. Jadi komputernya harus yang spek ini ya. Tuh, harus kapasitas harddisknya harus ada yang kosong 40 GB minimal nih. Ini pokoknya udah dijelaskan di awal video ya. Nah, kalau misalnya selain dari Steam, sebenarnya ada sih mungkin dari Google nyari downloadan ya, nggak perlu bayar, tapi lumayan sulit juga sih nyarinya ya. Jadi saran saya mah dari sini aja dulu. Kalau yang masih awal-awal ya, yang baru mau nyoba-nyoba, mending beli aja dulu. Misalnya selama sebulan bikin konten lumayan maju ya, dilanjutkan lah. Bisa nyari yang gratis atau tetap dilanjutkan yang berbayar. Yang jelas kalau saya mah awalnya beli ini dulu, nyobain dulu sebulan gimana. Kalau kontennya bagus ya saya lanjutkan, kalau enggak ya udah cari konten lain gitulah. Nah, oke, kita lanjutkan ke komentar terbaru yang kedua. Jadi di sini ada yang nanya bagaimana caranya membuat jembatan jadi pendek ya, biar mobil nggak bisa lewat. Jadi kayak misalnya jembatannya pendek, bisa mobil pas lewat jadi nyangkut ya, mungkin seperti itu. Kan banyak tuh di konten-konten Beaming Drive yang seperti itu. Mobil truk lewat karena terlalu pendek jadi nabrak. Nah, sebenarnya itu juga udah dijelaskan ya di video sebelumnya. Jadi kita tinggal keluar aja dulu. Kalian harus pilih map yang di mapnya itu ada jembatannya ya. Nah, ini salah satu mapnya ya. Misalnya, nah ini nih. Ini ada jembatan ya. Jadi ada yang bisa diturunkan, ada yang enggak ya. Jadi kalau jembatan itu bawaan dari mapnya. Nah, seperti ini ya misalnya. Kita tinggal F11 aja, klik jembatannya. Nah, itu bisa diturunin apa enggak? Nah, ini bisa ya. Tuh, jadi tinggal gitu aja sih. Tuh, jembatannya kan jadi turun nih. Jadi pas mobil lewat, dia akan nyangkut ke bawah. Ini rada ke atas biar kelihatan ininya, tanda panah buat turuninnya. Nih, ini nih. Tuh. Tapi ada juga yang ikut naik karena nempel gitu. Nggak cuma jembatannya aja. Gimana cara ngelepasin yang bagian lainnya? Ya itu nggak bisa karena ini bawaan dari sananya ya. Itu udah satu objek nih, station. Jadi otomatis dia akan ngikut. Kalau misalnya kurang cocok yang sama jembatan ini, kalian tinggal cari jembatan yang lain. Nah, misalnya ini ya. Nah, ini jembatan juga, tinggal diklik aja. Nah, ini tanda panahnya ya. Ini tinggal diturunin, bisa nggak? Tuh. Kalau bisa, ya berarti ini juga bisa tuh. Nah, misalnya seperti ini ya. Tuh, ini kan pendek banget nih. Nah, baru di sini kita tinggal nambahin mobilnya aja. Kita tes ya. Kita tes misalnya pakai bus, mobil bus aja.
mobil bus yang mana ya? Oh ini nih. Ini mobil busnya bisa pakai nos. Nah, oh masih kurang pendek. Kalau masih kurang pendek, tinggal diturunin lagi. Nah segini mungkin ya. Oke, kita tes lagi. Masih kurang pendek juga ternyata ya. Kita pendekin dikit lagi berarti. Nah udahlah, cukup segitu mungkin. Hilang malahan. Kita kontrol set dulu. Harus terdekat sih. Kalau enggak kita mobilnya pindahin aja ke sini nih. Yang sebelahnya soalnya pendek banget sih. Nah mungkin kira-kira seperti itu ya. Nah ini malah pendekan nih. Nah kayak gitu kira-kira ya. Ntar kalian tinggal atur tinggi pendeknya aja. Caranya sih cuma seperti itu aja. Kalian tinggal pilih objeknya. Ada yang bisa diturunin, ada yang bisa enggak ya. Nah oke. Jadi seperti itu ya untuk menanggapi dua komentar tadi. Nah selanjutnya saya akan memberitahukan cara bagaimana merekam di Beaming Drive. Cara merekamnya itu sebenarnya sangat mudah ya. Nah, ini misalnya, misalnya kita bikin konten di sini aja deh. Konten ini ya. Jadi mobil nabrak. Tapi kita jangan pakai mobil ini. Kita ganti mobilnya mobil truk. Nah misalnya mobil ini ya. Nah karena ini nggak bisa pakai nos, jadi nggak bisa ngebut. Kita mundurin aja dulu segini deh. Nah jadi cara merekamnya itu tinggal kalian pencet tombol F2 ya. Nah ntar di sini ada tulisan, kalau mau stop lagi pencet aja F2 atau ALTR ya. Jadi kalau kalian udah pencet F2 itu otomatis sudah mulai merekam. Nah ini udah mulai merekam. Nah ini karena truknya dijauhin karena tidak ada nosnya, jadi nggak bisa langsung ngebut. Nah ini masih dalam keadaan merekam ya. Sebenarnya tidak ada hitungan menitnya sih. Kayak misalnya ini nih, nggak ada kayak ginian nih berapa detiknya, tapi dia lagi merekam. Nah, kira-kira kita bikin kejadian kecelakaan seperti itu aja ya. Nah, ini udah saya stop ya.
Tuh, ini udah berhasil di stop. Saya pencet F2 lagi. Nah, untuk melihat hasil rekamannya gimana? Kalian pencet aja ESC, pilih main menu, lalu pilih replay. Nah, ini rekaman sebelumnya. Saya hapus dulu ya. Jadi setiap rekaman itu ada keterangannya, ada tanggal sama tempat mapnya ya. Ini di industrial, ini di West Coast USA. Jadi ada keterangannya. Dan ini ada size-nya juga. Nah, untuk memulainya tinggal diklik aja. Nah, otomatis dia lagi mulai merekam lagi kan. Mengulang rekaman yang tadi. Nah, cara merekamnya ya kita pakai alat tambahan seperti ini ya. Aplikasi tambahan maksudnya. Ini pakai aplikasi ini ya. Nih, aplikasi penangkap layar. Jadi di Biming Drive sendiri tidak bisa rekamannya di download. Dia hanya merekam seperti ini aja. Tapi ya nggak tahu juga sih, mungkin bisa juga. Tapi setahu saya mah kalau saya pakai dua aplikasi, jadi satunya buat rekam, ini satunya buat ulang-ulang. Nah, ini kalau mau diulang lagi ya tinggal di Ctrl J aja. Bukan Ctrl J. Pencet tombol J. Nah, dia otomatis ulang. Kalau pencet J, dia akan pause. Kalau pencet J lagi, dia akan memulai lagi. Kalau mau mulai dari awal, misalnya dimundurin, pencet tombol bawah. Kalau tombol atas dia mempercepat ya. Nah, jadi ini lanjut lagi ya. Tadi keputus sih. Nah, misalnya ini mau diulang lagi nih, kita tinggal Ctrl J aja. Intinya kalau mau dipercepat bisa bisa tanda panah atas atau bawah dimundurin lagi. Nah, misalnya kalian mau ngerekam ya, udah dinyalain ini aplikasi perekam layarnya, mau di fullin, tinggal ke option, ininya dipilih yang full screen. Nah, ini diklik. Nah, dia akan full ya. Jadi pas ngerekam enak, ketangkap semua. Dan ini tinggal di ALT sama U. Nah, hilang kan? Jadi bersih. Nah, misalnya ini udah ngerekam ya, jadi semuanya ditangkap layar. Ini diulangi lagi, misalnya mau ngerekam posisinya seperti ini ya, kayak gini nggak apa-apa. Tinggal kalian geser-geser aja pakai mouse. Jadi kalau ngerekam itu nggak cuma satu sisi, dua sisi ya. Misalnya dalam posisi keadaan mobil kelihatan dari luar, atau bisa pas lagi disetir. Nanti tinggal dipotong-potong aja di aplikasi pemotong video. Nah, ini misalnya di luar lagi. Atau bisa juga dari tombol 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan udah ngerekam nih. Ntar tinggal dipotong-potong aja, cari video yang bagus ya, angle yang bagusnya. Nah, bisa juga seperti ini ya. Misalnya kalian keluar dari mobil, terus ngambil posisi saat mobil nabraknya ya. Nah, posisi mobil nabraknya kan di sini misalnya nih. Nah, misalnya di sini lah. Loh, kalian tinggal diem aja di sini nungguin. Nah, ini dimulai, terus dipercepat pakai tanda panah atas. Tuh, dipercepat. Nah, ini lagi mulai rekam. Tuh, tinggal dibelokin aja. Kayak gitu kira-kira. Misalnya mau lebih cepat di bagian pas nabraknya aja, tinggal dimundurin lagi aja pakai tanda panah. Dimundurin lagi. Nah, ini biarin ngerekam. Pokoknya kalian ngerekam dari beberapa sisi aja, biar nanti pas sudah dapat gambar yang bagus,
tinggal dipotong-potong aja. Nah kalau buat screenshot gambarnya ya gitu sama, tinggal pas misalnya mau screenshot nih buat sampulnya ya, tinggal diberhentiin aja set. Nah kayak gini misalnya. Nah ini udah tinggal di screenshot buat sampul ya. Tinggal kalian cari posisi yang bagus seperti apa buat sampulnya. Nah kayak gitu ya. Nah terus misalnya ini kan gerakan kameranya cepet banget nih tuh, kalian bisa ngaturnya. Ini kalau mau dikeluarin lagi pengaturannya, pencet ALTO dulu, terus pilih foto mode. Nah ini kalau mau smooth ya, gerakannya smooth dipencet jadi gerakannya halus. Dan misalnya gerakan kameranya mau dilambatin ini ya, ini jadi 9 atau 8. Ini dihilangin lagi tuh, jadi halus kan belok gininya, nggak terlalu cepat tuh. Pas mundur gini juga nggak terlalu cepat. Jadi ngatur dari kamera itu aja ya. Nah kira-kira seperti itu cara merekam di Beaming Drive ya. Sangat mudah ya, tinggal kalian tentuin aja angle yang bagusnya buat ngerekamnya. Tinggal dimaju mundurin aja. Pas sudah dapat gambar yang bagus, baru dipotong-potong di aplikasi video. Nah mungkin segitu aja video kali ini ya, tutorial kali ini cara merekam di Beaming Drive ya. Buat yang masih belum paham bisa klik di kolom komentar apa yang masih belum paham, nanti saya akan coba jelaskan di video terbaru. Intinya ya seperti itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.